Berikutnya adalah pembicara terakhir untuk pagi hari ini adalah Dr. Denny Satria Utama, spesialis DHT KL Konsultan MSI Med FCS. Dengan topik Evaluation of Metastatic Squamous Cell Carcinoma to the Lymph Node. Mungkin bisa ditampilkan CV dari Dr. Denny Satria Utama, spesialis DHT Konsultan MSI Med. Panitia, silakan untuk ditampilkan. Ya, beliau sekarang adalah Ketua Bagian Sekretaris Program Studi Lingkungan FK Unsri Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dan juga Ketua Bagian DHTKL Program Studi Spesialis Fakultas Kedokteran Unsri dan juga tim onkologi RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Cukup banyak riwayat pekerjaan dan jabatannya. Kami persilakan Dr. Denny, waktu 15 menit. Terima kasih. Terima kasih Dr. Willy sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, mohon dari panitia untuk share screen-nya untuk slide. Dari panitia, oke, baik. Suara saya terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, kita sharing mengenai metastatic squamous cell carcinoma ke cervical lymph nodes. Slide berikutnya. Jadi untuk introduction, dari head neck squamous cell carcinoma, 6% dari keseluruhan kanker, tetapi merupakan 95% dari keseluruhan head and neck cancer, di mana sangat frequent atau sangat sering bermetastasis ke limfonodi atau lymph nodes, sehingga diharapkan dengan mengetahui sekuensial dari pattern neck metastasis, kita dapat membantu mendeterminasi staging treatment prognosis maupun merusak pasien. Selanjutnya, slide berikutnya. Oke, baik. Jadi epidemiologinya, risiko dari penyebaran limfatik itu akan meningkat seiring dengan rekurensi dari tumor dan presensi dari positif lymph node yang akan menurunkan survival rate hingga 50%. Pada nasofaring, hipofaring, supraglotic laring, orofaring, itu paling banyak untuk metastatic lymph node. Tapi tidak demikian pada paranasal sinus, telinga tengah maupun vocal cord, karena kapilarinya lebih minimal dibandingkan area nasofaring, hipofaring maupun supraglotic laring. Berikutnya, studi di Palembang, dari 284 nasopharyngeal carcinoma, ternyata 97 pasien atau 34,09% itu N3, 33,47% itu N2, 19,76% N1, dan hanya 12,68% yang N0. Jadi sangat banyak untuk metastasis ke leher. Slide berikutnya. Ini tadi sudah dibahas baik pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi level 1 submental group, submandibular group, level 2 upper jugular group, level 3 mid jugular group, level 4 lower jugular group, level 5 posterior triangle group, level 6 central compartment, dan level 7 tadi Dr. Asri sudah ceritakan anterior superior mediastinal group. Kita lanjut. Jadi aspek dari kanker adalah kemampuannya untuk spreading, di mana metastasis itu merupakan proses kompleks dari sel invasi, proliferasi, termasuk ke limfatik sistem dari blood vessel. Limfonodes yang berdekatan sebetulnya sebagai barrier terhadap
penyebaran tumor berikutnya. Jadi seperti bentuk tasbih, jadi di atasnya dia membengkak dulu, kalau tidak sanggup bawahnya baru membengkak lagi. Pada upper aerodigestive tract mucosa, drainasenya ke lateral aspek dari leher, sedangkan drainase limfatik pada faring itu ke arah faringeal, parafaringeal, retrofaringeal, lymph nodes. Berikutnya, Delphian lymph node pada central compartment, drainase ke laring dan periteroid. Lokasi dari limfonodi yang termetastasis yang bisa dipalpasi mengindikasikan sumber dari primary tumor. Jadi kita akan melihat di mana adanya noduli limfatisi, berarti kita akan berpikir T-site of the tumornya di mana. Slide berikutnya. Pada slide ini kita bisa lihat pada metastasis di level 1, 2, dan 3 itu dapat berasal dari oral cavity. Kita lihat yang gambar sebelah kiri atas. Gambar sebelah kanan atas pada laring-faring itu level 2, 3, dan 4. Gambar di tengah pada submandibular gland akan bermetastasis ke limfonodi pada level 1, 2, dan 3. Pada gambar kiri bawah, di primary site thyroid, itu cenderung ke level 6. Sedangkan pada gambar kanan bawah, pada parathyroid, level 2 dan 3, serta upper accessory chain. Jadi, pada saat adanya benjolan pada leher, kita sudah berpikir, ke arah mana sumber atau T-site of the tumor itu, atau sumber tumor itu berasal. Slide berikutnya. Jadi, semua cervical lymph node yang bisa dipalpasi, kita harus berpikir, ada positif regional metastasis. Kita harus melihat investigasi atau pemeriksaan mana yang dapat kita kerjakan untuk mendeterminasi treatment plan, prognosis, morbiditas, serta kemungkinan untuk apakah kita lakukan neck dissection atau tidak. Jadi metastasis lymph node biasanya itu tidak nyeri, tetapi kalau dia sudah besar, itu lumayan, bisa stony heart, bahkan fixed mass, seperti yang kita lihat pada gambar bawah, pada NPC, bawah kiri, itu lymph node-nya pada level 2 dan 3, pada pasien ini tidak merasa sakit, tapi justru yang sudah mulai terfiksasi, kebetulan ini yang digambar sebelahnya yang kanan pada laryngeal cancer, ini pasiennya merasa nggak nyaman dengan kondisi lymph node-nya yang agak menekan ke arah trakea. Lanjut. Ada beberapa modalitas untuk pemeriksaan cervical lymph node. Yang paling sering kita kerjakan adalah CT scan. CT scan ini prinsipnya memantulkan ion kalsium sehingga kita bisa melihat penyebaran lymph node termasuk ke area tulangnya. Berbeda dengan MRI, di mana yang dipantulkan adalah ion hidrogen, sehingga kita lebih bisa melihat cenderung ke soft tissue-nya, jadi intense enhancing soft tissue mass-nya, ke arah gingiva, alveolus, dan sebagainya. Pemeriksaan selain CT scan dan MRI, kita dapat juga menggunakan ultrasound ataupun PET scan. Slide berikutnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, untuk staging N pada head and neck, itu agak sedikit berbeda pada satu diagnosis, yaitu nasofaring. Pada keseluruhan head and neck, prinsipnya adalah kurang dari 3 cm, 3-6 cm, atau lebih dari 6 cm, ipsilateral maupun bilateral. Di mana N2-nya antara 3 dan 6-nya kita bagi N2A, B, dan C. Kita bisa baca sini, sedangkan pada nasofaring, dia tidak membagi 3 hingga 6, dia langsung kurang dari 6, atau lebih dari 6, dan tidak ada pembagian
N2A, BC-nya. Jadi langsung N1, N2, dan N3. Lanjut. Jadi pada surgical treatment, kita akan melihat lymph node yang berdekatan dengan tumor primernya. Apabila memang diperlukan, biasanya kita remove untuk mengurangi terjadinya rekurensi. Ada multivariate analisis pada neoplasma lingual mengindikasikan sangat diperlukannya untuk neck dissection. Jadi hampir semua kondisi-kondisi orofaringeal biasanya kita lakukan neck dissection. Jadi presensi dari lokal metastasis biasanya mengindikasi dari stage yang lebih lanjut ataupun komplikasi yang terjadi pada pasien yang membutuhkan treatment yang agak berbeda. Slide berikutnya. Maka konklusinya, ada beberapa pattern atau patron dari metastatic head and neck squamous cell carcinoma yang harus kita pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui determinasi, staging, treatment, prognosis, maupun morbiditas, karena prinsipnya masing-masing pasien kita tata laksana tidak sama, tergantung dari kondisi pasiennya dan noduli limfatisi yang timbul pada pasien tersebut termasuk stagingnya. Next, mungkin itu slide yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.